Dewan juri yang saya muliakan, pemirsa yang saya banggakan, salam hormat dai cilik Akila Fariza dari Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna ma'al usri yusra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi zawil huda wattuqa. Amma ba'du. Sahabat dai yang dimuliakan Allah, kalau ada pertanyaan siapakah manusia yang pantas dielu-elukan, siapakah manusia yang pantas mendapatkan pujian, jawabannya tak lain dan tak bukan, beliau adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa sih kita harus mengikuti baginda Rasul? Ada yang tahu tidak? Yang pertama, karena Rasul adalah teladan bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Yang kedua, perkataan Nabi selalu benar karena berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sahabat dai, Rasulullah merupakan figur yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Lalu, bagaimana akhlak Rasulullah dikala berkumpul dengan sahabat-sahabatnya? Akhlak beliau itu mulia dan menjadi contoh. Sebagiannya adalah yang pertama, Rasulullah memiliki sifat daimal bisyri. Nabi selalu menggembirakan sahabat di sekitarnya. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Rasul selalu tersenyum, bahkan membuat bahagia sang sahabat. Jangan sampai kita ini dengan saudara sendiri saja cemberut. Jangan ya kak ya. Seperti sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, Rasulullah memiliki sifat sahlal khuluqi, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan yang memuji akhlak Nabi, Allah langsung yang memujinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan bagi dirinya lah terdapat akhlak yang sangat mulia. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Majelis Hakim, pemirsa Puja TV yang dirindukan syurga. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memiliki sifat lainal janib, yaitu mempunyai hati yang sangat lembut, yang sangat tawadhu, tidak pernah sombong kepada orang lain, tidak pernah lebih merasa paling mulia karena syurga sudah dijanjikan bagi dirinya. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah melihat kaki Nabi bengkak pada saat sedang salat, sehingga ditanya, apa perlu seperti ini beribadah? Jawab Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa tidak boleh aku menjadi hamba yang penuh syukur kepada Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian yang keempat, Rasulullah memiliki sifat wala ayyabin. Nabi tidak pernah lisannya mencela orang, tidak pernah lisannya menyakiti hati orang. Karena lisan ini perkara yang sangat penting. Lisan bisa menyelamatkan dan lisan bisa menjerumuskan kita. Karena sebab lisan bisa masuk surga, karena sebab lisan bisa masuk neraka. Betul tidak Dewan Juri? Maka dari itu, ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ingin lisan berkah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, Rasulullah memiliki sifat wala bukhl. Nabi tidak pernah kikir kepada orang lain. Hati Nabi selalu baik dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan tak ada kebakhilan di dalam diri Rasulullah SAW. Setiap titah dari langit beliau sampaikan, meskipun perkara yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan hal yang gaib. Dewan Juri, pemirsa Puja TV yang dirindukan surga. Adapun konklusi dari penjelasan di atas adalah meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Semua akhlak Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang ketaatan kita kepada Allah, menjauhi larangannya, menjaga adab, serta kelembutan hati. Dengan kita mengikuti akhlak mulia beliau, maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi orang lain, dan lebih dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dai, sebelum saya tutup, mari kita berselawat kepada Nabi agar mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah dan para malaikat berselawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya berselawat bukti cinta padanya, berselawat bukti cinta padanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.